Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke, saya izin mute lagi. Nah, biar kondusif, suaranya semua yang di Zoom saya mute dulu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya izin untuk membuka. Nah, bocor tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bang Kakak, Ayah, Bunda? Coba katakan apa kalau sedang dalam kondisi yang prima, pakai emot-emot gitu. Kondisi apa hari ini seperti apa, Bang Kakak? Sehat-sehat semua ya. Boleh pakai emot api, emot senyum, emot love-love kalau lagi bahagia. Ayo. Masya Allah. Ada yang jujur lidah. Oh, ada yang lagi merengut gitu ya. Masya Allah. Ini lagi sedih tuh. Jadi kebanyakan pakai love semua. Wes. Ya, kami mendoakan dari sini mudah-mudahan Abang Kakak semuanya, para jamaah hijrah bersama UAS ini dalam kondisi yang sedang bahagia semuanya. Pertama, saya mengajak Abang Kakak semuanya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengajarkan dalam kondisi apapun kita diminta untuk bersyukur. Kalau dalam kondisi yang sedang dilimpahi banyak nikmat, senang, bahagia gitu ya, Nabi mengajarkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu kalau kita lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak rezeki misalnya ya, lafaz syukurnya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi yang sedang galau, sedih, bad mood, Nabi juga mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi itulah indahnya seorang muslim gitu ya. Dalam kondisi apapun kita diminta untuk bersyukur. Dan bersyukur ini juga menjadi sebab Allah tambahkan nikmat-nikmat kita yang lain. Insya Allah. Jadi yang hari ini sedang sedih-sedih, ya kita banyakin syukur, banyakin bersyukur. Mungkin hari ini kesedihan yang hari ini kita alami tidak sebagaimana teman-teman kita yang lain. Ya. Gambar saya cukup jelas, Abang Kakak. Coba di feedback dulu di kolom komen. Terbalik nggak? Tulisan hijrah bersama UASnya kebalik nggak? Normal ya? Aman ya? Oke, baik. Oke, insya Allah. Perkenalkan Abang Kakak, Ayah, Bunda, nama saya Alvin Firdaus. Insya Allah seperti biasa di tiap hari Selasa malam membersamai Abang Kakak semuanya untuk kita sama-sama belajar dalam Majelis Ilmu Hijrah bersama UAS. Kurang lebih sudah setengah tahun program ini hadir untuk menyapa Abang Kakak semuanya via online bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, Abang Kakak rahmati Allah, ini saya ingin dapat feedback gitu ya. Selama perjalanan majelis ini, kita bersama UAS ini, mungkin Abang Kakak sudah banyak yang ngikutin. Coba yang ngikutin dari awal, siapa aja? Katakan saya. Ini siapa yang share? Recording in progress. Saya pengen share ini.
Saya pengen sharing whiteboard. Oke. Oke, tolong untuk tidak usil ya. Bentar, saya buat aturannya dulu. Host only, baik. Nah, supaya kondusif abang kakak semuanya nggak usah pencet-pencet yang nggak penting. Tombol-tombol yang dirasa penting saja yang dipencet gitu ya. Baik, coba yang sudah mungkin 5 kali ikut, berapa orang nih? Siapa aja? Bu Siti Khotimah, Masya Allah. Ibu, ada yang ingin sharing gitu ya? Apa sih kira-kira yang sudah didapat dari Bapak Ibu setelah ikut program kajian hijrah bersama UAS ini? Saya ingin dengar dari Ibu Sri Setiti. Coba saya izin spotlight. Assalamualaikum Ibu Sri Setiti. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Ibu sudah berapa kali ikut program ini, Bu? Kayaknya baru 5 kali juga. 5 kali ya, Masya Allah. Apa Bu yang dirasakan setelah ikut kajian hijrah bersama UAS ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah Ustadz, bisa menjadi lebih baik lagi dengan tausiah-tausiah yang Ustadz sampaikan. Ada nggak Bu kira-kira perubahan dalam hidup setelah ngikutin program kajian ini, Bu? Insya Allah ada Ustadz. Ya, Masya Allah. Bentuknya seperti apa, Bu? Saya insya Allah tiap hari Al-Quran tidak saya tinggalkan. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, sehat selalu Bu ya, Bu Sri Setiti, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah mudahkan lancarkan proses hijrahnya, Insya Allah. Syukran Bu ya. Terima kasih Ustaz. Baik, saya lanjut lagi, mungkin ada beberapa yang ingin cerita, coba. Yang sudah ngikutin lebih dari 10 kali, atau ada yang ngikutin dari awal nggak pernah absen? Ada? Ada yang ngikutin dari awal nggak pernah absen? Dan yang resign, oh Mas Aditya. Mas Adit. Ada nggak? Coba dan bantu dan di Aditya Palmina. Masya Allah. Wah, rambutnya dikibas-kibasin lagi. Assalamualaikum Mas Adit. Ini baru selesai baru pulang kerja nih, aduh. Masya Allah. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Alvin? Mas Adit nggak pernah absen kan ya ikut hijrah bersama UAS ini. Apa yang dirasain setelah ikut kajian hijrah bersama UAS ini Mas Adit? Saya lebih kuat aja sih, imannya kan baru hijrahnya paling 1 tahun lebih lah. Ya Allah. Terus lebih ngerti juga sih Bang Alvin kayak apa sih sunnah, halal dan haramnya gitu kan. Grup kan juga gabung di WhatsApp kan, bisa nanya-nanya juga tuh sama Pak Akil ngasih apa ya, ngasih dakwah kalbar ya kalau nggak salah, di situ saya banyak tanya tuh. Ya. Ya Bang Akil nge-share itu kan gitu jadi. Apa kira-kira ada perubahan dalam hidup yang dirasakan nggak setelah mungkin setengah tahun ya ikut hijrah bersama sini ya? Yang dirasain kalau dulu saya kan sebenarnya apa ya, banyak uang ya, cuman nggak tenang, nggak senang gitu loh. Karena walaupun sayanya nggak ada uang misalnya gitu, rezekinya dulu. Cuman alhamdulillah kayaknya syukurin aja berkah gitu. Terus walaupun temennya nggak banyak tapi tetap senang sih. Dan kayaknya minta apa aja dikabulin sekarang. Masya Allah, ini yang mahal ya. Makamnya udah naik dah, minta apa aja dikabulin. Salah, keren. Sedikit ngadu, dapat jalan keluarnya gitu sih. Ya. Masya Allah. Berkah Mas Adit ya. Alhamdulillah berkah juga. Istiqomah. Siap, mantap. Amin, amin. Baik, syukran Mas Adit. Oke. Nah, biar muncul suaranya, ini ada yang komplain ya, suaranya kok nggak muncul. Klik dulu tombol di sebelah kiri, pojok kiri.
klik tombol sebelah kiri, klik gitu ya. Ini juga nggak denger yang itu ya, yang nggak ada suaranya, nggak dengar suara saya, ngapain saya ngomong. Baik, pendengar rahmati Allah, sebelum kajian dimulai, saya izin menyampaikan malam hari ini qadarullah Ustadz berhalangan gitu ya. Ini permintaan maaf dari beliau. Seperti biasa, jadi beliau tidak mengurangi untuk bisa terus berbagi. Afwan sekali dari beliau ini menyampaikan. Kalau malam hari ini beliau tuh ada tamu, nggak tahu dari mana, menyampaikan kepada saya bahwa malam hari ini belum bisa ngisi. Tapi tadi sore sudah ada record kurang lebih kajian 30-40 menit yang akan malam hari ini kita live-kan bersama-sama. Kita simak bersama-sama. Saya juga belum nonton gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa penasaran kita untuk bermajelis ilmu gitu. Artinya malam ini nggak ada sesi tanya jawab ya. Malam ini kita simak semua apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Ya, nggak apa-apa. Karena kayak ini ya, mahfuzat yang sering banget kita dengar. Bukan tentang siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan gitu. Unzur makol, wala tangzur mankol. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Tuan Guru malam hari ini akan berbagi kepada kita lewat video record kajian yang sudah di record tadi sore. Ilmunya yang penting gitu ya. Oke. Abang rahmatullah, sebelum kita mulai kajian, saya izin untuk mengutarakan infak digitalnya, kotak infak digital. Jadi kita sedang ada program untuk pembangunan Pondok Quran Az-Zahra, Pondok Qurannya UAS. Kurang lebih informasinya bisa Bang akan dapatkan melalui video yang akan saya share berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan. Itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afwan. Nah, Bang Alvin, gimana sih caranya untuk bisa ikut kontribusi? Nah, caranya simple, saya akan bagikan linknya di kolom chat. Tuh, linknya saya sudah share di kolom komentar.
Saya izin matikan dulu kolom chatnya. Nah, sudah. Nah, Bang Kakak, ini adalah program wakaf pembangunan untuk Pondok Quran di Kampar Riau. Nah, jadi pembebasan lahannya itu insya Allah sudah di tahap rampung ya. Jadi kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembangunan untuk asrama. Nah, ini kurang lebih info kampanyenya, info program wakafnya. Maka bisa ikuti dengan klik dukung.sidak.id/UAS. Nah, beberapa update sudah kami sampaikan gitu ya. Nih, alhamdulillah ini sudah level pembebasan lahan. Jadi apakah berikutnya akan dibangun asrama untuk supaya pondoknya segera bisa diaktifasi gitu ya. Nah, silahkan Abang Kakak yang ingin ikut kontribusi langsung saja klik linknya. Kemudian di situ juga informasinya sudah detail banget seperti apa pondok yang akan dibangun, apa saja gitu ya yang akan dibangun, bangunan-bangunannya apa. Nah, insya Allah untuk berkontribusi cukup klik linknya, kemudian klik donasi sekarang, lanjutkan ke pilih nominal donasi gitu ya. Nominal donasinya dipilih, dan ini mulai dari angka 10.000, tidak harus nominal yang disampaikan oleh Tuan Guru. Jadi kita bisa patungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan Abang Kakak ikut kontribusi dengan kontribusi terbaiknya. Kalau bisa banyak, kenapa sedikit gitu ya. Kemudian ketika sudah pilih, saya misalkan pilih 100.000, langsung tuliskan doanya, ya, tuliskan doanya Bang Kakak semuanya, doanya apa gitu ya, tuliskan ya Allah semoga menjadi sebab tahun ini lulus kuliah, ya Allah semoga menjadi sebab tahun ini bisa nikah gitu ya, Masya Allah. Silakan sampaikan, kalau sudah lanjutkan pembayaran. Nah. Pastikan Abang Kakak transfer dengan 3 nomor terakhir ya. Kode uniknya pastikan ditransfer juga. Kalau 100.000 ini berarti 100.634 itu dimasukkan ke transfernya. Kemudian kalau sudah nanti tunggu saja, itu akan secara otomatis terrecord ke dalam sistem. Jadi kalau misalkan Abang Kakak transfernya tidak dengan 3 kode unik terakhir, maka tidak akan tercatat di sistem. Ya, jadi ini saya himbau lagi, pastikan transfer dengan kode unik terakhir, 3 kode unik terakhir. Baik ya, tadi di awal juga saya sudah memutarkan banyak sekali video, terutama video-video perjuangan. Ada Ibu-Ibu Mu'alaf, beliau salah satu mitra kita di gerakan sidak juga, mengurusi anak yatim, mualaf ya, ngurusin anak yatim, benar-benar tulus sekali dengan perjuangan beliau. Banyak di luar sana orang-orang ikhlas yang tidak terlihat oleh pandangan kita, tapi mereka benar-benar berjuang ikhlas lillahi ta'ala, memperjuangkan agamanya Allah. Nah, kita mungkin yang hari ini belum bisa ngafal Quran, belum bisa dekat dengan Quran, yuk kita fasilitasi para penghafal Quran dengan cara ikut berinfak, ikut berdonasi untuk fasilitasnya, sarana dan prasarananya, yaitu bangunannya, lahannya. Insya Allah selama di situ, di tempat itu dijadikan tempat sujud, tempat baca Quran, tempat berdoa, tempat sholat, tempat ngaji, pahalanya akan mengalir kepada Kakak yang ikut berkontribusi. Nah, silahkan klik linknya, nanti akan masuk ke halaman dukung.sidak.id. Begitu. Yuk, saya akan buka chatnya. Yang sudah katakan don gitu ya. Katakan don bagi yang sudah. Ini supaya yang lain ikut termotivasi. Masya Allah Pak Agus Wahyudi sudah. Barakallah. Ajarakallah fi ma'aqaita wa baraka fi ma'abqaita wa ja'alahu tahmura. Yang malam hari ini yang ikut berinfak, yang ikut bersedekah, mudah-mudahan Allah ijabah segala doa-doanya. Yang hari ini ikut berinfak, ikut berakaf, yang mungkin sedang ada masalah, sedang ada kesedihan, mudah-mudahan Allah segera selesaikan masalahnya, Allah hilangkan kesedihannya, Allah berikan kebahagiaan. Yang hari ini sedang menanti keturunan, menanti jodoh, semoga segera diberikan anak yang soleh, semoga juga diberikan jodoh yang soleh dan solehah gitu ya. Amin Allahumma amin.
Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Barakallah bagi yang sudah, yang lain ditunggu ya. Yang lain ditunggu. Ini sifatnya tidak paksaan, ini amal soleh ya, tidak paksaan. Yang punya kelapangan dalam berinfak, bersedekah silahkan. Linknya boleh di copy dulu, klik, nanti disimpan, ditandai, dibintangin gitu ya. Mungkin besok pagi bagi yang nggak punya e-banking bisa langsung KTM gitu ya. Insya Allah dana semuanya akan disalurkan ke Pondok Quran Az-Zahra yang langsung akan dibangun bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang akan diasuh oleh Tuan Guru. Silahkan langsung ikutin gitu ya. Barakallah. Salah banyak ya. Linknya mana Bang Alpin? Oke, saya apa lagi? Saya izin untuk matikan itunya, matikan chat. Nah, oke. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyimak kajian kurang lebih 30 menit. Bagi Abang Kakak, mari kita niatkan bahwa kita belajar hari ini dalam rangka untuk kita mencari ridhonya Allah. Pertama, yang kedua adalah menghilangkan kebodohan diri kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang tauhid ya, memurnikan tauhid supaya kita tidak salah dalam bersandar. Jadi ini sengaja temanya berurut. Kemarin kita belajar tentang adab, hari ini kita bukan kemarin ya. Pekan lalu kita belajar tentang adab sebelum ilmu, dan pekan ini kita belajar tentang memurnikan tauhid. Nah, kita akan step by step di 2023 ini biar kafah dalam belajar gitu ya. Insyaallah. Mari kita niatkan proses belajar ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan diri kita, dan yang ketiga dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Makanya Bang Aka siapkan buku catatan, catat gitu ya. Jadi meskipun secara online kajiannya tapi efektif gitu ya, efektif dan efisien. Jadi kita benar-benar belajar serius, menyimak secara serius, mendalam, dicatat. Bahkan nanti mungkin ada referensi-referensinya, bahkan bisa murojaah lagi, buka Qur'annya. Begitu. Baik, langsung saja kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kepada Bang Ilham yang di Pekanbaru, kami persilahkan Bang Ilham. Assalamualaikum. Bisa Bang Ilham? Oke, seperti masih ada kendala. Oke, sambil menunggu Bang Ilham konfirmasi dari beliau. Saya ingin menyampaikan, jadi kita ada grup hijrah bersama UAS di WhatsApp. Kurang lebih ini menjadi grup untuk kita bersilaturahmi, Abang Kakak semuanya. Abang Kakak bisa ikut bergabung dengan cara ikut berwakaf tadi, ya ikut berwakaf, kemudian konfirmasi ke admin yang membagikan link. Nanti admin akan share link WhatsApp-nya. Nah di situ ada benefitnya apa ya Abang Kakak ketika masuk grup WhatsApp, Abang Kakak bisa ikut beberapa program-program tambahan di Hijrah Bersama UAS ini. Ikut tahsin, kemudian ikut kantin, bahkan masuk di situ. Dan bahkan kalau di WhatsApp ini kita ada program riadoh. Nah, jadi proses hijrah ini memang kita nggak mudah ya, nggak gampang. Karena hijrah ini hadiahnya, Masya Allah,
hadiahnya luar biasa. Dan pasti di pihak sebelah, di belahan bumi yang lain, setan itu nggak terima. Setan itu akan terus membuat kita was-was gitu ya, untuk kembali ke jalan yang nggak benar. Makanya kami mengajak riadoh amal yaumi harian. Jadi tiap hari kita laporan di grup, berapa hari ini duhanya, berapa hari ini baca Qur'annya, berapa hari ini sholat tepat waktunya, sholat di masjidnya bagi yang ikhwan. Nah itu kita berjamaah gitu ya, melaporkan itu dalam rangka untuk menjaga gitu ya. Nah ada tuh laporan amal yaumi. Nah silahkan apakah nanti kalau ingin bergabung, ikut berinfak, ikut bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren ini, konfirmasi ke tim admin yang nge-share linknya, tidak akan dimasukin. Nah banyak program-program yang lain juga tahsin itu untuk kita memperbaiki kualitas bacaan Quran ya, bersama Ustadz Akil, Muhammad Akil Khairah tadi yang disampaikan oleh Mas Aditya gitu ya. Kemudian ada nanti kantin, kajian rutin. Nah ini kita mengundang ustadz-ustadz nasional. Kemudian ada semua bisa baca Quran. Ini kelas basic untuk kita bisa baca Quran dari nol. Kurang lebih ada 10 pertemuan. Ini kelas basic, semua bisa baca Quran. Bagi yang mungkin masih terbata-bata ketika membaca Quran, yang sulit membedakan antara huruf do dengan da misalnya, po, bo, kan itu ada makhraj hurufnya ya. Nah itu bisa masuk kelas basic, semua bisa baca Quran. Ada metode yang dipakai itu metode sakifah, kurang lebih 10 pertemuan, kita bisa belajar Quran, bisa baca Quran. Nah banyak sekali programnya, nah silahkan abang-kakak. Nah itu salah satu benefit bagi abang-kakak yang ikut berinfak ya. Ini sifatnya bukan transaksional, tapi ya untuk kita bisa fastabiqul khairat ya. Saya sampaikan untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu. Oke, Bang Ilham, sudah ready Bang Ilham? Assalamualaikum Bang Alvin. Yang akun ini tidak bisa share video. Nah, saya masuk lagi ke akun Profesor Ustadz Abdul Somad Bang Alvin. Oke. Profesor Ustadz Abdul Somad. Belum masuk nih? Ya, yang itu lagi mau masuk ya, coba Bang. Oke. Yang akun ini tidak bisa share. Mohon maaf, bentar Bang. Coba. Sudah bisa. This meeting is capacity. Ramadan tuh Ramadan. Ya. Oke, tunggu. Saya masuk lagi ke akunnya Profesor. Oke, itu masuk. Baik, sudah masuk. Silakan Bang Ilham. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, selalu dalam ridha, selalu dalam rahmat, selalu dalam barakah, selalu dalam taufik, selalu dalam inayah, selalu dalam perhatian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah kau ajarkan untuk kami, jadikan dia berguna buat kami dunia akhirat, bukan sekedar pengetahuan semata,
tapi dia menjadi bekal kami untuk beramal, dan kami nanti menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah memurnikan tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dari kata wahidun, satu. Wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan, menunggalkan, mengesakan. Karena memang tabiat sifat manusia sejak dari zaman dulu ingin memberikan ada kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada selain Allah. Ketika pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada orang-orang yang soleh, lalu kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia. Generasi pertamanya rindu kepada orang-orang soleh itu. Akhirnya setan membisikkan, buatkan patungnya. Dibuatkanlah patungnya yang mirip, sehingga waktu pertemuan mereka melihat patung itu, hatinya luluh, rindunya terobati, rasanya tenang melihat patung orang soleh itu. Generasi pertama masih selamat. Generasi yang kedua mulai muncul keinginan untuk menyembah, meletakkan makanan, memberikan karangan bunga, mengagungkan, mentakzimkan, memuliakan, menghormati, sampai pada tingkat bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Inilah cikal bakal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam di antara keutamaan ajarannya adalah berani untuk mengatakan tidak. Mengatakan iya semua orang bisa, tapi say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada pacaran. Say no to kongko-kongko yang tak bermanfaat. Tak banyak yang bisa mengatakan itu. Berani berislam, berani berhijrah, berani beriman, berani mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah semata. Makanya ketika orang masuk Islam, ini masuk Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada. Ketulusan hati, ikhlas karena Allah, betul. Ikut. Asyhadu, aku bersaksi. An, bahwa. La, tidak ada. Ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. Anna, bahwa. Muhammadan, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, utusan Allah. Ketika kita sudah berani mengatakan itu, maka berarti kita sudah menafikan yang lain. La ilaha, tidak ada kayu. La ilaha, tidak ada batu. La ilaha, tidak ada gambar. La ilaha, tidak ada hantu. La ilaha, tidak ada lembu. La ilaha, tidak ada cincin. La ilaha, tidak ada rantai. La ilaha, tidak ada apapun illallah yang layak disembah, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurnikan tauhid yang sudah rusak. Karena mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang musyrik jahiliyah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas sama man anzala minas sama'i ma'an. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan yang menurunkan hujan ini Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan kami ini Allah. Mereka tahu tentang Allah. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang mengasihi mereka rezeki Allah. Tapi ketika di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, kayu, batu, perunggu, emas, perak. Bahkan ada adonan tepung gandum yang dicampur dengan minyak sapi dibentuk dengan gambar orang, disembah, begitu lapar dicuil, dimakan. Maka disebut mereka dengan jahiliyah. Kenapa jahil? Mereka bukan orang dungu, mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang cerdas secara ekonomi. Li'ilafi Quraisy,
Perjalanan orang-orang Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Perjalanan mereka musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam 4 negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Perjalanan bisnis mereka 6 negara. Bisnis ekspor impor. Cerdas secara ekonomi, secara intelektual. Mereka adalah pakar-pakar ekonomi, mereka bisnismen. Tapi secara intelektual, secara spiritual mereka dungu, bodoh, jahil. Karena masih mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam datang. Siapa yang percaya man tatayyara, siapa yang percaya kepada Syam, sial, nggak jadi berangkat. Kalau burungnya pergi ke arah Yaman, sana Yaman, sini Syam. Burungnya terbang ke arah Yaman, berangkat, berarti kita beruntung. Burungnya terbang ke arah Syam, jangan berangkat, berarti kita rugi, sial. Islam mengajarkan langkahkan kakimu dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi murni menyerahkan semuanya kepada Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, hanya kepada Engkau saja, tidak kepada yang lain. Innamal khamru, khamar, minuman keras, sabu-sabu, narkoba, ganja, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Jadi anak panah 3 diletakkan dalam satu kantong tabung, letaknya di dalam Ka'bah. Ada penjaga kunci Ka'bah. Nanti kalau mau pergi bisnis, mau keluar, mau dagang, penjaga bisa ambilkan itu azlam. Azlam anak panah yang belum ada bulunya. Anak panah itu di ujungnya ada besi, di pangkalnya ada bulu untuk menjaga keseimbangan. Yang belum dikasih bulu ayam itu digoncang. Digoncang. Nanti kalau dapat anak panah yang pergilah, berarti pergi. Dapat anak panah yang jangan pergi, ya nggak usah pergi. Mengundi nasib, dalam Islam tidak dibenarkan mengundi nasib. Hari semua baik, jam semua baik, bulan semuanya baik. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad bulat, mikir, usaha, ikhtiar, sholat sunat, istikharah, langkahkan kakimu, Allah akan menolongmu. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad kuat, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memurnikan tauhid. Jadi dulu mereka setiap suku itu beda tuhannya. Suku ini tuhannya Lata, suku ini tuhannya Uzza, suku ini tuhannya Manat, suku ini tuhannya Hubal. Ada satu suku namanya Bani Ghifar. Bani Ghifar ini terkenal suku perampok. Salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Bani Ghifar ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dari Bani Ghifar, Al-Ghifari, orang Bani Ghifar. Dia bawa susu pagi-pagi, dia letakkan ke depan patung Naham. Naham itu patung sembahan Tuhannya. Ya Naham, ini susu untuk kamu pagi ini. Tolong aku supaya sukses, jauhkan aku dari segala yang dapat mengganggu. Karena biasanya berdoa pada Tuhan itu kan 2. Pertama, minta dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah. Minta supaya diuntungkan bisnis, kebaikan-kebaikan. Baik, buruk, dekatkan yang baik, jauhkan yang buruk. Selesai dia berdoa, datang anjing. Datang anjing meminum air susu 1 gelas diminum. Habis air susunya. Setelah air susu habis, anjing itu angkat kaki. Diangkatnya kakinya sebelah, dikencinginya patung Naham. Mikir ini, mikir Abu Dzar, loh, manfaat, aku tadi kan minta manfaat, susu habis diminum, mudarat, aku kan minta dijauhkan mudarat, dia aja dikencingi nggak bisa menolak mudarat, manfaat hilang, susu habis, dikencingi mudarat nggak bisa nolak, ngapain aku nyembah dia? Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berakal? Allah kan kasih kamu akal, kenapa tidak dipakai untuk memikirkan? Makanya orang kalau kecil mati meninggal dunia masuk surga. Dalilnya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, artinya fitratul Islam. Dia udah Islam.
Fa'abawahu yuhawidani, bapak dengan ibunya menyebabkannya jadi Yahudi. Ayu Nasrani, merubahnya jadi Nasrani. Ayu Majisani, merubahnya jadi Majusi, penyembah api. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya menyebabkannya jadi Muslim. Kenapa? Karena anak yang lahir itu sudah Muslim. Bersahadatnya kapan? Bersahadatnya ketika sebelum ditiupkan roh ke dalam rahim ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua roh saya, roh abang, roh kakak, roh ibu, roh adik. Ketika semua roh itu ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai roh, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu, Tuhan kamu?" Semuanya berkata, "Bala syahidna." Ya Allah, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami, engkaulah yang kami sembah. Antakulu yaumal qiyamati. Tapi nanti kamu pada akhirnya lupa, lalai. Inna kunna an hadza ghafilin. Kami enggak ingat, kami lupa, kami lalai. Kebetulan roh saya ditiupkan ke dalam perut orang Melayu. Mak saya muslimah, ayah saya Islam, tinggal di negeri muslim. Saya jadi muslim. Andai ditiupkan roh saya ke dalam perut orang yang tidak Islam, maka saya dikasih Allah akal untuk mencari Islam, mendengarkan pengajian, memikirkan. Kalau kebetulan saya ditakdirkan masuk ke dalam rahim perut orang penyembah berhala seperti Abu Zar Al-Ghifari, mikir, apa bisa ini berhala ini nolong? Apa bisa dia mendatangkan manfaat? Apa bisa dia menolak mudarat? Kan nggak bisa. Jadi dosanya adalah dosa nggak mikir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, atau kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi ada satu neraka khusus diciptakan Allah yang masuk ke dalam itu untuk orang yang tidak mau berpikir. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab orang masuk neraka sebelum kami mengutus rasul. Maknanya menurut ahli tafsir dua. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, ajaran Nabi Isa sudah diselewengkan, ajaran Nabi Muhammad belum datang. Maka ajaran antara kedua ini disebut dengan ahlul fatrah. Mereka tidak diazab, mereka tidak masuk neraka. Mereka ini yang disebut dengan ahlul fatrah, masa kosong. Nabi yang baru belum datang, ajaran Nabi yang lama sudah rusak. Makna kedua, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengazab sebelum orang itu berakal. Makanya orang gila, orang tidur, orang bayi belum akil balik, rufi al-qalamu an salasatin, penanya ngangkat, nggak mencatat amalnya. Sholat catat, puasa catat, zikir catat, ngaji catat. Tapi ada orang yang penanya tidak mencatat, nggak mencatat. Kenapa tidak mencatat? Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Maka penanya tidak mencatat. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Jadi kita ini yang membedakan kita dengan binatang itu, kalau dibelah kepala kambing, dibelah kepala manusia, mohon maaf, yang putih-putih otak yang ada di kepala kambing itu ada juga di kepala manusia, yang ada di kepala manusia ada di kepala kambing. Kalau dibelah dada ayam, ada jantungnya, ada hatinya, maka apa yang ada di dalam dada ayam itu ada juga di dalam dada manusia. Ini jantung manusia, ini jantung ayam, ini hati manusia, ini ada hati ayam. Lalu yang tidak ada itu apa? Yang tidak itu ada itu adalah akal, cara berpikir, hati, cara merenung, yang rasa itu yang tidak ada pada hewan itu. Makanya kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, dosa dia bukan minum khamar, bukan berzina, bukan berjudi. Dosa kenapa tidak menggunakan potensi. Allah memberikan inna sam'a, telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Sudahkah kau pakai telingamu untuk mencari agama Allah? Sudahkah kau pakai matamu untuk mencari pengajian habib, kiai, alim ulama? Sudahkah kau pakai hatimu, otakmu, pikiranmu untuk merenungkan siapa yang mesti kau sembah? Bagaimana cara beribadah?
Ini semua adalah kemurnian. Yang pertama dalam ajaran Islam adalah tauhid. Disebut juga dengan akidah. Kenapa akidah? Akidah adalah dua tali simpul yang diikat mati. Akidah, uqdah, akad itu dari satu akar kata. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Bapaknya mengakadkan bapak si perempuan dengan calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Akad namanya. Akad jual beli. Saya jual beras ini dengan harga 20.000 per kilo tunai sah. Akad namanya. Maka ada akad. Akidah dari kata akad ada dua tali yang disimpulkan. Seorang hamba terikat perjanjian dengan Khalik makhluk Abdul Somad, Khalik Allah yang menciptakan, Abdul Somad makhluk yang diciptakan. Saya mengakadkan diri, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ajaran Islam ini adalah tauhid. Makanya kita bangun waktu fajar solat subuh. Solat yang pertama qabliyah subuh, rakaat pertamanya diatur betul dengan rakaat kedua tentang tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang iya, kamu percaya kepada Nabi Muhammad Rasul utusan Allah? Iya, kamu enggak kafir karena kamu enggak ingkar, berarti kamu mukmin, berarti kamu muslim. Saya percaya sama Allah, tapi sama Nabi Muhammad nggak percaya. Berarti kamu kafir. Kenapa? Karena ingkar. Makanya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abattum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Ada batasan dalam masalah ritual, spiritual, agama. Adapun dalam masalah sosial, bertetangga, satu kantor, berteman, satu sekolah, satu kampus, kita tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada toleransi. Toleransi spiritual tidak ada. Yang ada toleransi sosial. Ini yang banyak ini sekarang mau dialihkan. Toleransi sosial mau dinaikkan menjadi toleransi spiritual, toleransi ritual. Kalau nggak ikut berarti radikal. Kalau nggak ikut berarti anti kebinekaan. Apa ini? Saudara-saudara kita yang dari luar Islam itu juga kalau dia mengerti ini gerakan ini merusak agamanya. Ini namanya sinkretis. Nanti dia tidak Islam, tidak sana, tidak sini, tidak sono, tidak sini. Nggak jelas agamanya. Ini kacau. Islam itu jelas. Kamu tidak Islam, saya Muslim. Lalu kemudian rakaat kedua, qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa tunggal tidak berbilang. Allahu somad, mintanya cuman sama Allah. Jangan minta sama tuyul, jangan minta sama Nyi Blorong, jangan minta sama Sundil Bolong, jangan minta sama penjaga Ratu Pantai Laut Selatan, jangan minta sama Nyi Roro Kidul, jangan minta sama pawang, mintanya sama Allah. Allahus Somad. Siapa itu Allah? Lam yalid, dia tidak beranak. Kalau dia beranak, dia bukan Allah. Maka Maryam bukan Allah. Satu surat untuk Maryam, dia bukan Tuhan. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Allah. Berarti dia ada awalnya, ada akhirnya, ada lahirnya, ada meninggalnya. Siapa dia? Nabi Isa. Lam yulad. Dan siapapun itu, orang Yahudi mengatakan waqalatil Uzairu, waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Uzair lahir meninggal, dia bukan anak Allah. Dia tidak ada hubungan dengan Allah. Bahwa dia mungkin salah satu nabi utusan Allah, orang soleh, ya. Tapi bahwa dia anak Allah. Allah itu lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Allah. Pejamkan mata, nampak cahaya, maka itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan satu makhluk apapun. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluk.
Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mintalah kepadanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, sampai habis. Ya man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan engkau. Allah itu siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Enggak ada. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia ngatur hidup saya. Dia bukan pabrik spidol. Pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, pabrik nggak mau tahu spidolnya di mana. Pabrik handphone, setelah nyiptakan handphone, pabriknya nggak tahu handphonenya dibeli siapa, tinggal di mana. Allah bukan pabrik handphone. Allah setelah menciptakan manusia, dia memberi manusia rezeki, dia mengatur kehidupan manusia. Itulah namanya Al-Qayyum. Maka ayat itu kita baca setiap selesai sholat, di awal hari ba'da subuh, di petang hari awal malam ba'da maghrib, mau tidur malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah, letih, lesu, loyo, ngantuk, tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa milik dia? Ini istana punya presiden, ini kantor punya gubernur, ini rumah besar punya pengusaha. Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Adakah yang bisa memberikan pertolongan di luar izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni? Enggak ada. Allah tahu nggak? Direktur saya tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu saya keluar kota, dia tahu saya pergi kemana. Dia pasang microchip, dia pasang detektor, dia pasang CCTV. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang terjadi di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang kuasa kecuali dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah Allah mengatur alam semesta? Payahkah bagi Allah memberikan rezeki kepada cacing-cacing yang ada dalam tanah? Sulitkah bagi Allah memberikan makanan kepada ikan yang ada di dasar lautan sampai penyelam pun tidak sanggup ke bawah karena tekanan air yang luar biasa? Ada ikan-ikan seram di bawah. Sulitkah bagi Allah memberikan anai-anai makan di dalam tanah yang di dalam kayu-kayu lapuk di dalam? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau dibaca ayat kursi itu adalah tauhid yang luar biasa. Makanya orang yang membaca ayat kursi dengan perenungan, pemahaman, merasuk ke dalam hatinya, dia nggak takut apa-apa. Karena dia sedang dilindungi, dia sedang diayomi, dia sedang diberi rezeki, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengenal Allah tauhid ini kan ayat-ayatnya ada dalam Quran, hadis-hadisnya, lalu kemudian pendapat ulamanya. Sama seperti sholat. Gimana kita belajar sholat? Ada ayatnya, wa aqimus sholah. Tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ada rukunnya, syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Maka disusun secara sistematis. Nama ilmunya fikih. Kalau tauhid ini ada ilmunya. Terkadang dia disebut dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu akidah, disebut juga dengan usuluddin, dasarnya agama, disebut juga dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena ada fikih kecil, sholat, zakat, puasa, itu fikih kecil. Fikih besar adalah mengenal Allah, malaikat, surga, neraka, mati, kiamat. Lalu kemudian disebut juga dengan ilmu kalam, karena ulama biasanya membahasnya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini. Maka dirumuskan ulama lah yang biasa disebut, dinyanyikan anak-anak di pesantren, di surau langgar musola, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basor kalam. Allah itu ada apa tidak ada? Wujud. Apakah Allah itu ada awalnya? Qidam, nggak ada awalnya. Apakah Allah itu ada akhirnya? Baqo, nggak ada akhirnya. Apakah Allah itu sama dengan kita? Mukhalafatul hawadis, dia nggak sama. Apakah Allah itu perlu kepada makhluk yang lain? Qiyamuhu binafsihi, dia sendirian, nggak perlu pada yang lain. Apakah Allah itu ada cabangnya, ada sekutunya, ada friendnya, ada temannya?
Wahdaniyah, apakah Allah itu mampu? Qudrat, dia maha mampu. Apakah Allah itu berkehendak? Iradat. Apakah Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati saya, detak jantung saya, lintasan pikir saya? Sama. Apakah Allah itu melihat? Basar. Apakah Allah itu bicara? Kalam. Maka itu semua dibahas dalam ilmu akidah. Kalau kuat akidah kita, kita tidak akan takut menjalani dunia ini. Manusia ini lemah. Dia akan minta kepada keris, akan minta kepada... Saya punya keris di rumah saya ada, tapi saya nggak minta pada keris. Akan minta pada cincin. Saya punya cincin banyak, tapi saya nggak minta pada cincin. Dia hanya sekedar souvenir aja. Nggak ada keyakinan dalam hati saya bahwa kalau ini nanti mudarat, rusak akidah kita kepada Allah. Tauhid kita dimurnikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya menjalani hidup saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya baca Quran, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya berniat baik, saya buat baik, saya berpikir baik, saya berkata baik. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang nggak baik, berarti Allah mau nguji saya supaya saya bersabar. Hubungan saya dengan Allah saya bangun atas dasar husnuzan. Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan saya. Allah lindungi saya. Ihfazillah yahfazka. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kau jaga hukum-hukum Allah, yang halal laksanakan, yang haram jauhi, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah ini, maka kau dapati Allah di hadapanmu, dia akan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. La wijtama'atil ummatu, berkumpul semua manusia ini, hai Abdul Somad, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu mengganggumu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah takdir Allah. Andai terjadi yang tidak diinginkan, takdir Allah, saya serahkan semuanya pada Allah. Yang penting ada usaha dan ikhtiar. Walau ijtama'u ala ayyam fa'uka bisyai'in, berkumpul semua manusia ini ingin menyenangkanmu, membahagiakanmu, lan yamfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak, kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau ada orang buat baik sama saya terima kasih sama dia, tapi saya syukur sama Allah. Saya enggak lantas menjadikan dia Tuhan saya. Sekarang orang kepada atasannya, siap bos. Tapi kalau Allah yang memanggil melalui seruan hayya 'alas shalah, sebenarnya yang kita tuhankan ini jabatan, kerjaan kita, harta kita, atasan kita, mertua kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau Allah. Kita lupa membedakan mana khalik, mana makhluk. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah dia tidak takut menjalani hidup ini. Anak-anak kita kuatkan tauhidnya. Jangan ditakut-takuti hantu, jangan ditakut-takuti ramalan, jangan ditakut-takuti setan. Setan itu ada, tapi kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar maklumat informasi, masuk ke telinga kita dengar, masuk ke hati kita, merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan tauhid kita selalu kuat. Saya doakan semua kita husnul khatimah, istiqomah. Doakan juga Ustaz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah, baca selawat. Begitu pesan Imam Atha, kalau kau ada hajat baca Al-Fatihah sampai kau khatamkan Al-Fatihah, Allah menunaikan hajatmu. Tapi doa tak dikabulkan kalau tidak melalui selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, kuatkan tauhid kami, kuatkan akidah kami, kuatkan usuluddin kami dalam menjalani hidup ini. Waj'alna syakura, kalau kami dapat nikmat jadikan kami hamba yang bersyukur. Waj'alna sabura, kalau kau uji kami dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, jadikan kami orang yang husnuzon dan sabar, sehingga kami dapat pahala sabar. Kalau kami dapat nikmat, dapat pahala syukur. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, mulut kami menyebutmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu keturunan kami.
Semuanya anak, cucu, cicit sampai hari kiamat, semuanya orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Engkau, tidak kufur, tidak syirik, na'udzubillah, dan semuanya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama sahabat-sahabat kami semua, ma'an nabiyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu tersambung, terhubung dalam doa. Berkah selalu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Singkat, jelas, padat, dapat banyak sekali yang tadi kita dapatkan dari ceramah dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Begitupun ketika kita menyimak di kajian-kajian sebelumnya ya, banyak sekali kajian-kajian Hijrah Bersama Was ini membahas tema-tema tematik, dan itu Abang Kakak bisa dapatkan langsung recordnya. Insya Allah semuanya akan kita bagikan ya untuk Abang Kakak yang bergabung Hijrah Bersama Was ini supaya pemahamannya kafah gitu ya. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang sudah pernah kita pelajari bersama Tuan Guru di series Hijrah Bersama Was ini. Jadi pertama nih, menjadi hamba yang Allah mau, birrul walidain, mendefinisikan tujuan hidup orang beriman, ketika kamu sendiri dan putus asa, ketika muslim mengejar impian, penyimpangan tauhid, belajar tentang Rasulullah, perjalanan hidup, kesehariannya Nabi, rumah tangganya Nabi, kesehatan Nabi seperti apa. Nah, banyak sekali sampai dengan pertemuan terakhir kemarin itu sudah ada semuanya recordnya. Nah, Kakak bisa dapatkan itu semua dengan ikut berkontribusi di program pembangunan pondok pesantren Az-Zahra yang akan langsung diampu oleh Tuan Guru. Linknya tadi sudah saya share ya. Nah, ini sudah saya masukin lagi. Ya, linknya sudah kami share. Nah, saya share lagi. Nah, dukung.sidak.id/UAS. Selain itu, Bang Kakak, saya juga mengajak Bang Kakak semuanya untuk bisa bukan hanya sekedar berinfak ya. Mungkin beberapa yang sudah masuk di grup ini, saya yakin sudah lulus di bab infak, berwakaf gitu ya, sudah rutin sholatnya dan lain sebagainya. Tapi ini kita naik level. Kita naik level dengan menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Nah, caranya seperti apa? Sebentar. Caranya itu oke. Nah, saya akan izin share screen Abang Kakak semuanya. Belum tampil ya share screen saya. Jadi kita naik level jadi jembatan kebaikan untuk yang lain. Mungkin yang hari ini sudah masuk banyak bisa berkontribusi, ikut berwakaf, ikut berinfak. Nah, Abang Kakak selain bisa berinfak, berwakaf di sini, Abang Kakak juga bisa ngajakin yang lain. Jadi ikut nge-share campaign ini ya, dengan cara menjadi fundraiser atau menjadi jembatan kebaikan. Nah nih, silahkan di scrolling. Nah nih, jadi fundraiser. Abang Kakak sudah punya akun dukung.sidak.id, langsung klik jadi fundraiser. Nah, di sini nanti login dulu ya. Oke, saya pakai akun Sidak. Login dulu. Nah, ketika jadi fundraiser, oke, loading. Sebentar, lagi loading. Nah, ini dia. Nah, Bang Kakak bisa ikut kontribusi dengan nge-share linknya.
nge-share link fundraisernya di bawah sini. Nih, jadi fundraiser. Nah, ini ada link salin kode. Kode ini kalau misalkan nanti di copy, silahkan abang kakak share ke sosial medianya masing-masing gitu ya. Bisa lewat IG link videonya masing-masing. Bisa juga share di WhatsApp, macam-macam ya. Nah, ketika nanti ini di-share dan ada orang yang berinfak atau berdonasi lewat link tersebut, itu akan masuk kepada atas nama kita gitu ya. Nah, kita ikut membantu yang lain. Nah nih, alhamdulillah saya sudah bisa mengajak 1.482 orang dengan nominal infak 234. Nah, maka juga ikut bisa kontribusi, ikut mengkampanyekan kampanye ini dengan cara berbagi share lewat sosial medianya masing-masing. Insya Allah kita akan dapat pahalanya double. Kalau ikut berinfak, ikut juga nge-share, dapat pahalanya double. Sebagaimana janji Nabi kan, mandala ala khair, falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa, sebagaimana orang yang mengerjakan. Gitu. Nah, apakah yang ingin dapatkan link ini juga, untuk link record sudah bersama dari awal sampai akhir, silakan langsung konfirmasi saja, kirim bukti infaknya ke kakak-kakak CS admin yang nge-share linknya, konfirmasi, alhamdulillah kak sudah ikut kontribusi, minta link recordnya ya gitu. Nanti kakak-kakak akan ngirimkan kepada bang kakak semuanya. Baik, Masya program Hijrah Bersama UAS ini bukan hanya program yang satu-satunya ya Bang Kakak. Jadi kita ada program lanjutan dalam rangka untuk kita supaya bisa belajar lebih detail. Gitu. Kita ada program tahsin, saya sampaikan lagi. Ada program tahsin Quran tiap hari Kamis itu bersama Ustaz Akil. Program dalam rangka untuk kita memperbaiki kualitas bacaan Quran. Jadi kita belajar makhraj, tajwid, belajar sifatul huruf dan lain-lain itu bersama Ustadz Muhammad Akil Khairullah, beliau DKM Masjid Ismu Yahya, juga Hafizul Quran. Nah, silahkan nanti hari Kamis sering banget tuh saya share linknya di Telegram atau di WhatsApp. Akan abang kakak ikuti. Kalau penyampaiannya juga enak gitu ya, interaktif, semuanya bisa ikut. Bahkan ada tektokan itu yang lain tuh bisa bisa ikut praktek dan nanti akan dibenarkan oleh Ustadz Muhammad Akil Khairullah. Mungkin malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan dari Ustadz Abdul Somad juga tadi menyampaikan kepada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya malam hari ini tidak bisa membersamai, tapi insya Allah kita akan ada program nanti satu hari satu Q&A. Nah, satu hari satu Q&A akan dijawab melalui WhatsApp voice note ya. WhatsApp voice note. Nanti satu pertanyaan yang disampaikan oleh abang kakak semuanya di WhatsApp lewat saya nanti ya. Saya coba akan akomodir pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti akan di forward ke Ustadz Abdul Somad dan akan dijawab lewat voice note. Satu hari satu pertanyaan. Karena dengan kesibukan beliau yang Masya Allah luar biasa, saya tahu betul beliau tuh benar-benar nggak ada waktu spare time buat leha-leha gitu ya. Full time itu benar-benar untuk umat. Nggak pernah istilahnya ada di pondok itu dengan kondisi yang leha-leha. Pasti selalu disibukkan dalam kebaikan. Nah, silakan nanti akan kami fasilitasi bagi pertanyaan-pertanyaan bangga kayak Bunda, satu hari satu pertanyaan. Hanya satu saja yang dipilih, nanti kemudian dijawab oleh Tuan Guru. Ya, selain ada tahsin juga, tadi saya lanjutkan ya. Ada tahsin juga, kita ada kantin, kantin, kajian rutin, Sugakan Indonesia dengan Al-Quran, itu tiap hari Jumat, malam jam 8.00. Itu linknya juga sering banget oleh kakak CS admin itu dikirim. Akan nanti kalau misalkan belum tahu informasinya,
konfirmasi aja ke Kak CS ya, kayak admin yang ngirim linknya, begitu. Saya buka kolom chat, silakan bagi Abang Aka yang ada pertanyaan terkait program sidak. Mungkin ada yang belum tahu ya program-program sidak, atau sudah tahu semua? Ada yang belum tahu tentang sidak? Oke. Mungkin Bu, untuk sedikit awareness, untuk pengetahuan apa sih yang sedang sidak perjuangkan sebenarnya, saya izin untuk nge-share sebuah video ya. Share sebuah video. Ini tadi di awal juga sudah kami share. Pernahkah terbayang apa yang menyebabkan kita terbebas dari jeratan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu? Lalu, jika kita besok meninggalkan dunia ini, bisakah kita menjamin bahwa yang disembah anak keturunan kita kelak masih Tuhan yang sama? Berangkat dari kekhawatiran itu, tempat ini dibangun. Bermula dari tanah 2 kapling di tengah kampung non-muslim dan tak punya jamaah. Biiznillah, dengan keikhlasan dan kesabaran inisiator dan para penggerak dakwah lainnya, dengan izin Allah, tempat ini menjelma menjadi pusat peradaban. Kini masjid ini memiliki banyak jamaah dan menjadi tempat berkumpul dari mulai anak-anak, pemuda, bahkan juga orang tua. Melalui gerakan sidak, masjid ini memiliki tekad untuk menghidupkan fungsi-fungsi masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana 4 pilar peradaban yang telah dicontohkan Rasulullah. Baitullah sebagai pusat peradaban, Baitul Quran sebagai pusat kaderisasi, Baitul Muamalah sebagai wujud kemandirian, dan Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan gerakan sidak selalu berlandaskan pada 4 pilar ini untuk menyusun program-program terbaiknya. Adanya Pasar Bahagia dan HUPN adalah fungsi Baitullah dalam rangka mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memakmurkan masjid dan kembali kepada Quran. Beasiswa Pejuang Sidak adalah implementasi dari pilar Baitul Quran dalam rangka melahirkan kader-kader kompeten dan militan di masa depan. Quran untuk Indonesia, Almari, Wakaf Sumurbor, dan program kebermanfaatan lainnya yang sidak salurkan kepada pondok pesantren dan santri penghafal Al-Quran adalah implementasi dari Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan sebagai wujud penopang kemandirian, masjid juga melahirkan beberapa usaha wakaf. Dari tempat bernama masjid inilah peradaban itu dibangun, tempat di mana mereka mohon ampun, belajar, dan beramal soleh. Tempat yang menjadi pusat kebaikan yang dilakukan berulang-ulang dan berbuah kebermanfaatan untuk umat. Tempat yang menjadi mesin amal solih yang begitu deras mengalirkan pahala bagi setiap mereka yang menyediakan tempat dan fasilitasnya. Sekalipun mereka telah meninggal dunia, pahala dan kebaikannya takkan pernah terputus hingga terhapusnya dosa-dosa. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Program sidak ini punya visi yaitu mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Misinya ada 3M. Pertama, memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, membangun 6.236 rumah Al-Quran. Nah, angka-angka ini kayak tadi misalnya 114 kawasan, 6.236 rumah Quran, itu angka-angka identitas Quran. 114 itu jumlah surat dalam Quran, 6.236 itu jumlah ayat. Nah, program ini insya Allah kita wujudkan dalam bentuk masjid peradaban. Jadi masjid punya 4 pilar, yaitu Baitullah tempat utamanya, dan Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah.
semuanya ada di masjid. Dan kita mulai dari Masjid Ismu Yahya. Lokasinya ada di Pontianak ya Bang Kakak semuanya. Banyak sekali yang sudah berkunjung ke sini. Bang Kakak termasuk para donatur ini ya. Silahkan jika Bang Kakak memang ingin berkunjung, kita open, hubungi saya saja langsung. Boleh berkunjung ke sini untuk melihat bagaimana situasi Masjid Ismu Yahya ya. Kemudian supaya kita bisa selain melihat dan bisa bersilaturahmi gitu ya. Silahkan. Jika misalkan ke Pontianak saya jemput ke bandara gitu ya. Wah, banyak sekali yang sudah berkunjung di sini. Begitu, Bang Aka. Satu lagi, informasi terakhir. Kita ada program yang namanya ICH, Infak Cetak Hufaz. Infak Cetak Hufaz ini program didesain untuk para santri penghafal Quran. Kita memfasilitasi atau membeasiswakan satu penghafal Quran, dan itu supportnya satu orang kita sebagai orang tua asuh mensupport satu orang dengan nominal infak per bulan itu 100.000. Jadi satu orang santri itu butuh 3 juta per bulan untuk biaya pendidikan, biaya hidup, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya kurang lebih 3 juta. Masuk asrama dan lain sebagainya. Nah, kita patungan dalam satu grup kurang lebih ada 30 orang, itu setiap bulan patungan 100.000. 100.000. Nah, insya Allah nanti Abang Kakak akan langsung dimasukkan ke dalam satu grup itu. Di sana ada santrinya langsung gitu ya. Siapa orangnya, siapa santrinya gitu ya, berapa progres hafalannya, sampai kemudian 3 tahun. Jadi program ini mewajibkan kita komitmen untuk ngasuh satu santri dengan komitmen ngasih infak 100.000 tiap bulan. Jadi Abang Kakak bisa punya anak langsung yang hafiz gitu ya. Kita support per bulannya 100.000. Kalau ini cara infak cerdas, karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi kan, idza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin. Jika anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah semua amal. Illa min salasatin, kecuali 3 hal. Sodaqotun jariyatin, sodakoh jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh. Jadi ketiga hal itu, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu bisa kita langsung dapatkan melalui program ICH ini. Nah, silahkan Bangka yang ingin bergabung, klik link infakcetakhufaz.com. Saya akan share ya. Ketik dulu sini. infakcetakhufaz.com. Informasinya detail ada di situ. Ya. Maka yang ikut kontribusi di program ini, program Infak Cetak Hufaz, bentuknya seperti apa? Saya spill sedikit ya. Ini ada program ICH di sini. ICH. SCH. Oke. Ya, ini bentuk grupnya. Jadi nanti Abang Kakak akan dihimpun di dalam sebuah grup. Di situ ada santrinya. Ini nama santrinya Eliana Sari. Alhamdulillah, ini salah satu santri pondok Quran Masjid Ismu Yahya. Total hafalannya sudah 15 juz. Nah, ini akan transparan sekali. Memang didesain untuk transparan sekali, langsung disampaikan
lewat grup gitu ya. Jadi akan jadi apa infaknya akan disampaikan secara transparan. Seperti itu Bang Kak, bagi yang ingin berkontribusi langsung saja klik link yang sudah kami share. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini. Mohon maaf dari saya kalau banyak sekali tawaran infak gitu ya, tawaran amal soleh. Nah, ini semua juga dalam rangka untuk mengamalkan ayat Quran. Ada di Quran surat Taubah, At-Taubah, surat ke-9 ayat 18. Itu ada perintahnya. Khud min amwalihim sodaqatan tutokhiruhum. Mengambil harta dari harta-harta orang mukmin itu ada tugasnya. Khud min amwalihim. Ada, silahkan abang buka ayat Qurannya. Jadi saya mengamalkan ayat Qurannya, SK-nya turun langsung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata. Insya Allah istiqomah selalu untuk abang-abang semuanya yang sudah ikut bergabung di Hijrah Bersama Awas ini. Ahlan wa sahlan bagi yang baru pertama kali. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru pada malam hari ini kita bisa memahami, mengamalkan, dan juga bisa mengajarkan gitu ya. Barakallahu fiik. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh di mata namun Recording stopped. dalam doa, insyaallah istiqomah sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.